والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون. Ya khadibillah, melanjutkan yang kemarin ya, masih belum selesai ya? Baru pelajaran kemarin. Pelajaran berapa? Kedua ya. Kemarin yang hadis Abdullah bin Mas'ud, Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalika. Ya, jadi surga lebih dekat kepada kalian dibandingkan tali sendalnya, dan neraka juga sama begitu. Wan naru mithlu dzalika. Hadis riwayat Bukhari apa Bukhari Muslim? Bukhari ya? Hadis riwayat Bukhari. Baik, pelajaran yang kita ambil kemarin yang pertama, bahwasanya surga itu mudah untuk didapatkan. Dengan apa? Bikhulusin niyat, ikhlasin niyat wa fi'lit ta'ah. Yang kedua, begitu juga wanarun sludalika, juga mudah mendapatkannya. Artinya orang itu gampang masuk ke neraka. Dengan apa? Mengikuti hawa nafsu. Kita tabu isyahwat, bittiba isyahwat wa fi'lil ma'siyah. Itu yang kita bahas kemarin. Masih ada beberapa pelajaran, di antaranya adalah fi hadzal hadits dalil ala anna al-Islam yahtamu bil muwazanah. Di hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan yang namanya perimbangan, muwazanah, balancing. Apa balancing? Memperhatikan apa saja namanya? Perimbangan. Perimbangan. Whiteboard ya. Jadi hadzal hadis dalil ala anna Islam yahtamu bil muwazanah. Islam itu sangat mementingkan, sangat perhatian yang namanya perimbangan, yang namanya balancing. Dalil ada hadis dalil ala anna Islam yahtamu bil muwazanah. Bil muwazanah. Artinya apa? Kemarin kita bahas bahwasanya surga itu mudah, neraka juga mudah. Artinya dua-duanya mudah. Berarti bagaimana? Berarti di situ kita harus hati-hati. Surga mudah, neraka juga mudah. Jadi Islam itu selalu memberikan perimbangan. Tidak kemudian surga gampang, yang penting kita beramal, yang penting kita ikhlas. Tidak cukup itu. Hati-hati. Begitu juga salam. Jadi Islam itu mengajarkan bagaimana kita ini satu berharap kepada surga, artinya berharap untuk mendapatkan surga, sekaligus tidak khawatir kalau masuk neraka. Pernah dengar bait syairnya Unwas? Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala jahim. Cukup. Jadi kata Abu Nuwas itu ilahi lastu lil firdausi ahla.
ya Allah, aku bukan penghuni surga. Artinya aku nggak layak mendapat surga. Tapi aku juga tidak kuat masuk neraka jahim. Itu gimana? Surga nggak masuk, neraka nggak mau. Nah, ini ashabul a'raf. Ashabul a'raf ketika lihat ahli surga, aduh, pengen saya. Ada ahli neraka, lihat ahli neraka, aduh, pengen saya kesini. Nah, makanya kalau kita beramal, maka kita berharap. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, maka berharaplah kepada Allah. Jadi berharap, ya Allah, walaupun ini amal yang sederhana, yang kecil, ya Allah, terimalah. Ini yang aku bisa lakukan, ya Allah. Hadza mastata'tu. Hadza mastata'na. Ini yang aku mampu, ya Allah. Ini yang kami mampu, ya Allah. Ini yang bisa saya lakukan. Ini yang bisa saya perbuat. Maka jadikan ini wasilah untuk masuk ke dalam surga. Nah, kemudian sekaligus juga khawatir, gitu ya. Jadi berharap, roja, sekaligus juga khauf, takut. Jangan-jangan amalanku ini nggak diterima. Jangan-jangan amalanku ini terlalu sedikit kalau dibandingkan dengan nikmat. Nikmat mata saja itu udah mahal. Antum punya mata sehat itu mahal. Mahal nggak? Antum nggak tahu mahalnya kecuali nanti kalau udah pakai kacamata. Kecuali kalau udah tua, itu baru tahu nikmatnya mata. Badan saya itu nikmat. Tahunya kapan? Kalau sakit, kalau sudah tua. Itu ya. Contohnya, Aki siapa namanya? Yang tadi pakai kursi? Pak Jahardi. Pak? Pak Jahardi. Pak Jahardi. 83 lah. 83 tahun tadi cerita sama saya. Dzulhijjah kemarin 83. Yang namanya sunnatullahnya, kalau sudah sepuh, ya makin banyak berkurang. Mata berkurang, telinga berkurang, fisik juga berkurang semua. Nah, maka mumpung antum masih sehat, masih muda, maka ramaikan hari-hari antum dengan amal kebaikan. Kenapa? Itu tadi, orang sehat itu nikmatnya kalau sakit. Orang punya mata dapat nikmat, tahu nikmatnya kalau matanya sakit. Kalau nikmat mata diambil. Sekarang kan antum merasa biasa aja kan, lihat sana, lihat sini, lihat HP sampai matanya sampai merah itu. Lihat YouTube minas sobah hatta masa, dari pagi sampai sore, nggak ada bosen-bosennya. Nah, itu nikmat mata. Jadi bisa jadi amal kita ini menurut kita sudah banyak, belum tentu sudah mencukupi syukur kita, ya kan? Belum tentu sudah membalas nikmat Allah, belum tentu memenuhi unsur syukur kita kepada Allah. Makanya mumpung masih muda, justru masa muda itulah diisi dengan amal kebaikan. Ada hadis yang sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang mana tidak dinaungi kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda, kaum muda yang tumbuh
dalam ibadah kepada Allah. Jadi antum kesini udah bener ya? Udah bener nggak? Atau antum tersesat kesini? Hah? Ada bahasa anak muda itu tersesat ke jalan yang benar katanya. Ya jangan masa tersesat ke jalan yang benar. Ya, dapat hidayah. Artinya anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Jadi katakanlah supaya kita itu imbang. Jadi kalau beramal itu jangan sok gitu ya. Oh, saya baca Quran dari pagi sampai sore, malam qiyamul lail. Apalagi ya, jamaah nggak pernah lewat, selalu di depan. Misalnya kan, seperti siapa? Tabiin yang besar Sa'id bin Musayyib. Itu 30 tahun nggak pernah telat sholat jamaah dan posisinya nggak pernah dia tengkuk manusia. Berarti shaf berapa? Sama. Shaf pertama. Itu Sa'id bin Musayyib. Jadi katakanlah sekali lagi, ramaikan masa muda antum dengan amal ibadah. Mumpung masih muda. Kalau sudah tua, berkurang. Mau ini, mau jalan sebentar saja 5 meter, nafas, istirahat. 5 meter, istirahat. Mau sholat qiyamul lail saja, berdiri susah, duduk capek. Nah, ini mumpung masih muda, ini waktu yang produktif. Ada kapan-kapan khutbah Jumat temanya tentang istiqomah saya. Surat At-Tin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan kepada kondisi yang paling bawah dari yang bawah. Posisinya di bawah tapi yang paling bawah. Artinya apa? Namanya manusia, sunnatullahnya apa? Lemah, kuat, min dhafin, tsumma ja'a min dhafin kuwat, tsumma ja'a min dhafin kuwatin, dhafan wa syaibah. Lemah, kuat, lemah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal salih. Apa maksudnya ayat ini? Salah satu tafsirnya adalah, jadi orang yang ketika masa sehatnya tadi ya, aksani takwim, kemudian rodatuna asfala safili, tapi nggak masalah bagi dia. Kenapa? Karena dia beriman dan beramal saleh. Maka bagi mereka pahala ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada putusnya. Kata Ibnu Abbas, kalau ada orang masa-masa kuatnya, masa-masa sehatnya beramal saleh, kemudian masuk masa tua, yang amal soleh itu yang biasa dia lakukan kemudian tidak bisa dilakukan. Tadi kan amanu wa amilus sholihat, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putusnya. Jadi walaupun ketika tua yang sudah sepuh amal itu tidak dilakukan, maka dia tetap dapat pahala. Enak nggak? Hah? Enak nggak? Misalnya usia 15 tahun sampai usia 70 tahun sehat, tapi amalnya istiqomah. So, ketika 70 tahun tiba-tiba pikun, tiba-tiba memorinya hilang. Nah, ketika memori hilang ini,
walaupun dia tidak beramal, gitu ya. Amalan ketika 15 sampai 70 itu tetap diberikan oleh Allah pahalanya. Artinya walaupun tidak beramal dihitung seperti beramal. Paham ya? Nah, itulah enaknya kalau hari-hari sehat kuat itu kita beramal soleh. Kalau nggak ada, ya nggak ada ajrun gairu mamnun, nggak ada. Umur 15 main-main, sampai 30 masih main-main, 45 masih main-main, 60 masih main, 70 masih main-main, tiba-tiba hilang memorinya. Ada nggak amal-amal ini? Dikit, semau-maunya. Tapi kalau dia istiqomah dari muda sampai tuanya, kemudian tiba-tiba tuanya hilang akalnya, maka selama dia masih hidup tetap dapat pahala sebagaimana dia ketika masih sehat, masih kuat, masih punya memori. Gimana? Masih membuang-buang waktu muda? Sayang kan? Sayang. Maka makmurkan waktu. Banyak baca Quran, banyak murojaah. Jangan tiap hari kok murojaah mulu. Ngapain sih itu? Bagi yang hafalannya agak susah, pahalanya makin banyak kan ya? Kenapa? Murojaah terus kan? Yang sudah hafal, selesai target saya. Salah lah. Jadi jangan pakai target dalam artian ini ya. Saya sudah selesai, kalau di sini 20 juz ya. 20 juz sudah selesai. Habis itu habis. Selesai. Enggak gitu. Justru perjuangannya adalah ketika sudah selesai. Di murojaah terus. Karena yang paling berat murojaahnya, bukan menghafal. Untuk menghafal mah gampang lah. Yang susah menjaga. Makanya itu hafizul Quran itu apa? Penjaga Quran. Kenapa disebut hamilul Quran? Karena suka bawa Quran. Makanya dibawa terus. Hamil terus. Hamil itu artinya apa? Membawa. Kalau antum sudah selesai 20 atau selesai 10, udah ditinggal, berarti antum bukan hamil. Karena hamil itu bawa terus, bukan hafid. Kenapa? Antum nggak jagain, dilepasin semua. Itu ya. Jadi hafid itu artinya bukan hafal. Hafal bahasa kita ya. Hafid itu artinya orang yang menjaga. Jadi dikawal terus tuh Qurannya, dijaga terus. Makanya layak jadi sahibul Quran. Temannya Al-Quran. Nah, kalau teman itu berarti kan bareng terus ya. Jangan ngaku teman kalau kemudian misah. Nggak pernah ditengok, nggak pernah di WA, nggak pernah ditelepon. Boro-boro jenguk. WA aja nggak pernah. Katanya teman. Oke ya, kembali. Jadi Islam itu menganjurkan yang namanya muwazanah. Bersikap imbang antara khauf dan roja, antara takut dan harap. Ya, kalau bicara perimbangan dalam Quran banyak sekali. Ya, kalau dalam Quran banyak sekali. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang yang merugi. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Jadi antum harus berharap rahmat Allah sekaligus juga takut akan azab Allah. Makanya ada Ghafur, ada Rahim.
Kemudian yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Ada mensiksa, ada mengampuni. Itu namanya perimbangan di Quran. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada yang bercahaya mukanya, ada yang gelap mukanya, wajahnya. Jangan dibilang hitam ya. Nanti yang hitam tersinggung. Memang bahasanya hitam sih. Ya kan? Tabyaddu putih, taswaddu hitam. Nanti yang punya muka hitam tersinggung. Surat Al-Imran itu ya. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah cepat siksanya. Tetapi juga wa innahu laghafurur rahim. Jadi siksanya cepat, ampunannya juga cepat. Ada hadis ya. Inna rahmati sabaqat. Di Quran juga ada ya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mendahului murkaku. Jadi itu Allah seperti itu ya. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Jadi antum takut dengan siksanya, sisi yang lainnya antum berharap akan ampunan. Jadi nggak boleh, kemarin kita sampaikan ya, nggak boleh takut berlebihan kemudian tidak punya harapan. Itu kemarin kita bilang apa? Orang yang sangat ketakutan dan tidak punya harapan. Itu orang apa? Khawatir. Ketakutannya melebihi sampai kemudian ekstrim gitu. Begitu juga nggak boleh harapan terlalu besar, takutnya nggak ada. Takutnya 90%, harapnya cuma 10%. Nggak boleh. Khawatir jadi orang murji'ah. Jadi murji'ah. Jadi kalau khawarij itu dosa kecil aja, itu dianggap sebagai dosa besar. Itu memperlakukan orang lain melakukan dosa, nanti ada neraka. Mudah. Orang khawarij dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Lihat orang itu hitam semua, kacamatanya itu hitam terus, nggak ada yang putih, ngeri. Ada juga orang murji'ah, kacamatanya putih sekali, jadi nggak ada yang hitam gitu. Nggak boleh begitu. Ada juga yang hitam. Kalau murji'ah itu harapnya ketinggian, takutnya sedikit. Gampang. Allah itu Maha Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Akhirnya berbuat dosa sama maunya. Yang jamin ente diampuni itu siapa? Yang jamin rahmat Allah turun kepada ente siapa? Kan nggak ada kan? Kalau ente nggak berbuat baik, gitu kan? Namanya muwazanah, perimbangan, balance. Jadi ada takut, ada harap. Baik, itu yang ketiga berarti ya. Berikutnya, lanjut keempat, al-imanu bil akhirah aslu salahil qalbi. Al-imanu bil akhirah aslu salahil qalbi. Al-imanu bil akhirah. Baca enggak tulisannya? Aslu salahil qalbi. Iman kepada akhirat itu adalah pokok kebaikan hati. Aslu salahil qalbi. Kan hadisnya kan surga itu lebih dekat kepada kita dibandingkan tali sandal. Neraka juga
sama. Pokok apa itu Ustaz? Pokok apa? Pokok apa? Solah. Salah. Apa solah? Kebaikan. Pokok kebaikan hati ya. Jadi kalau orang hatinya pengen baik, maka kaitkan dengan akhirat. Di antaranya apa di akhirat itu? Ada surga, ada Neraka. hati-hati. Jadi Jadi kalau orang itu pengen baik hatinya, maka imanlah kepada hari akhirat. Ingatlah selalu tentang negeri akhirat. Makanya ciri orang bertakwa apa? Alladzina yu'minuna wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan negeri akhirat. Ya kalau hadis banyak banget ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaro. Siapa yang beriman Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Maka muliakan siapa lagi? Tamunya. Apa lagi? Maka berkatalah yang baik atau di fal yakul khairan aw liyasmut. Apalagi ya? Jadi dikaitkan dengan akhirat, dikaitkan dengan Allah dan hari akhir. Artinya apa? Kalau orang berbuat keburukan, Allah Maha melihat. Dulu ada murid, ada santri yang aneh. Permintaannya aneh. Apa permintaannya? Guru, saya kok pengennya berbuat dosa. Saya tuh pengen banget berbuat dosa. Gimana guru? Boleh nggak? Kata gurunya, kamu boleh berbuat dosa, tapi jangan di bumi Allah. Oh gitu ya? Dia mikir, di bumi selain Allah. Terus di mana? Hah? Pergi ke bulan sana. Di bumi selain Allah itu di mana? Pindah ke bulan pihak siapa? Ke bulan. Ke Mars misalnya pindah. Yang punya Mars siapa? Allah juga. Makanya nggak pantas orang itu maksiat. Jadi orang itu harusnya malu gitu ya. Gimana nggak malu? Allah tuh maha melihat. Dipikir Allah nggak tahu gitu. Anak-anak muda tuh biasanya nyari pojokan yang gelap. Kita lihat nggak orang yang mocok-mocok di tempat gelap berdua gitu. Dipikir Allah nggak lihat gitu ya. Kalau gelap terus Allah nggak melihat gitu. Terus nggak ada yang lihat. Tapi minimal ada malunya lah ya. Kalau terang-terangan malu. Tapi dia tidak malu, Allah itu melihat. Dikaitkan dengan Allah, kaitkan dengan akhirat. Maka hati menjadi baik. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Laula ar-ra'a burhana Rabbi. Seandainya Nabi Yusuf tidak melihat cahaya Rabbnya. Padahal Nabi Yusuf itu walakat hammabi. Gimana ayatnya? Walakat hammabi wa hamma biha. Dua-duanya ham. Pengen. Tapi Nabi Yusuf melihat cahaya Rabbnya, petunjuk Rabbnya. Sama kayak di hadis tadi, 7 orang yang dapat naungan. Warajulun ja'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin. Faqala inni ada laki-laki anak muda datengin perempuan cakep, duitnya banyak, punya kedudukan, tapi dia bilang, ini aku takut sama Allah. Ada nggak muda begitu? Zaman sekarang ada cewek cakep datang ke antum lah, sudah cantik, turun pakai mobil gitu kan, anaknya Pak Presiden gitu. ini anak Bang ya gitu kan. Siap nggak? Siap nolak apa siap nerima? siap. Ya.
Inni akhaf. Ingat Allah. Inni akhaf. Jadi sekali lagi, al-iman bil akhirah aslu salahil. Iman kepada akhirat itu pokok dari kebaikan hati, basic atau dasar kebaikan hati manusia. Wallahu ta'ala sampai ketemu lagi di hadis yang berikutnya. Atau kita balik lagi ke tafsir ya.